Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Karina dan teman saya Aldo Martahan akan mempresentasikan materi ke-6, yaitu tentang kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia atau hasrat manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohaninya untuk keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya, konsep kebutuhan manusia. Dalam konsep kebutuhan manusia dibagi menjadi 5, yaitu 1. Kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingan yang terdiri atas kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kedua, kebutuhan manusia tingkat waktu yang terdiri atas kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Ketiga, kebutuhan manusia tingkat subjek, yaitu kebutuhan perorangan dan kebutuhan kelompok. Keempat, kebutuhan manusia tingkat sifat antara lain kebutuhan jasmani dan rohani. Yang kelima, kebutuhan manusia tingkat wujud, yang terdiri atas kebutuhan material dan immaterial. Berkaitan motivasi dan kebutuhan. Pentingnya motivasi dalam bekerja membuat kita perlu memahami tentang motivasi secara mendalam. Untuk memperjelas pemahaman kita tentang motivasi kerja, maka berikut salah satu diuraikan secara teoritis ulasan mengenai motivasi. Teori kebutuhan Maslow mengatakan bahwa motivasi kerja manusia itu berbanding paralel dengan kebutuhannya. Artinya, semakin kuat kebutuhan seseorang akan semakin keras pula motivasi kerjanya. Seperti yang dikatakan oleh Maslow, di mana beliau mengemukakan sebuah hipotesis bahwa hierarki kebutuhan Maslow mengikuti teori jamak, yaitu seseorang berperilaku atau bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Jenjang kebutuhan. Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi 5 level, yaitu physiological needs atau kebutuhan fisiologis, safety needs atau kebutuhan akan keamanan, social needs atau kebutuhan akan kasih sayang, esteem needs atau kebutuhan akan penghargaan, dan self-actualization needs atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut hasil riset Abraham Maslow, kebutuhan-kebutuhan ini bertingkat dan sebelum bisa memuaskan kebutuhan di level berikutnya, kebutuhan di level sebelumnya harus dipenuhi dulu. Cara pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang cukup beragam dengan cara melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama sebagai makhluk sosial. Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah 1. Produksi, 2. Konsumsi, 3. Distribusi. Produksi diartikan sebagai kegiatan menghasilkan barang atau jasa, sedangkan konsumsi adalah menghabiskan atau mengurangi nilai dari barang atau jasa, dan distribusi adalah menyalurkan barang dan jasa. Ketiga, kegiatan pokok ini saling berkaitan dan bergantung satu dengan yang lainnya dalam menyokong pemenuhan kebutuhan manusia. Implikasi kebutuhan terhadap penyelenggaraan pendidikan, yaitu implikasi perkembangan intelek remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Piaget menyebutkan bahwa sebagian besar remaja mampu memahami dan mengkaji konsep-konsep abstrak dalam batas-batas tertentu. Menurut Brunner, siswa usia remaja ini dapat menggunakan bentuk-bentuk simbol dengan cara yang canggih. Guru dapat membantu mereka dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses atau yang disebut discover approach, dengan memberi penekanan pada penguasaan konsep-konsep abstrak. Selanjutnya, karena siswa pada usia remaja ini masih dalam proses penyempurnaan penalaran, guru hendaknya tidak menganggap bahwa mereka berpikir dengan cara yang sama dengan guru. Untuk itu, guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengadakan diskusi secara baik, serta memberikan tugas-tugas penulisan makalah. Dalam hal ini, guru hendaknya mengamati kecenderungan-kecenderungan remaja untuk melibatkan diri dalam hal-hal yang tidak tergali.
Cara yang baik dalam mengatasi bentuk-bentuk pemikiran yang belum matang ialah membantu siswa menyadari bahwa mereka telah melupakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Namun, bila permasalahan tersebut merupakan masalah kompleks dengan bobot emosi yang cukup dalam, hal itu bukan tugas yang mudah. Jadi dalam kesimpulan, bahwa dari 5 kebutuhan tersebut yang telah dijelaskan, yaitu menjelaskan bahwa urutan atau merangkaian kebutuhan seseorang selalu mengikuti alur yang dijelaskan oleh teori Maslow. Semakin ke atas kebutuhan seseorang, semakin sedikit jumlah atau kuantitas manusia yang memiliki kriteria kebutuhannya. Bahwa orang berulang kali termotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan, ketika sebuah kebutuhan terpenuhi, maka kebutuhan tersebut berkurang kekuatan untuk memotivasinya dan digantikan oleh kebutuhan lain. Asumsi lainnya adalah bahwa semua orang dimanapun termotivasi oleh kebutuhan dasar yang sama. Asumsi terakhir mengenai motivasi adalah bahwa kebutuhan-kebutuhan tersusun secara hierarki. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.